Ini untuk kalian, cewek-cewek langkat, cewek binje, bangga lah kalian ini. Sumatera Utara ya, informasinya nomor 1 ya untuk narkoba ya. Aduh, ranking 1 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKI Simut dimanapun kalian berada. Selamat datang di program Ngobrol-Ngobrol Santai bareng PKI Simut. Nah, ini merupakan program baru yang disajikan oleh Humas PKI Simut. Dan ini merupakan segmen pertama. Segmen perdana kita lakukan langsung di fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan teman-teman semua, kali ini segmen pertama ini kita kedatangan narasumber luar biasa, hebat ya. Karena beliau adalah satu-satunya anggota DPRD fraksi PKS dari perempuan. Siapakah itu sosoknya, orangnya? Nah, dah hadir sama kita. Kita panggil saja langsung Kak Fatimah SSI MPD. Kak. Ya. Assalamualaikum Kak Fatimah. Silahkan duduk Kak. Apa kabar Kakak? Dapat kabar tadi baru paripurna Kak ya? Oh iya, Masya Allah. Iya. Luar biasa nih. Sampai sore. Sampai sore nih Kak ya? Waduh. Nih Kak Fatimah di tengah-tengah kesibukan lagi paripurna menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol santai sama PKI Simut di sini. Oke, baik. Kak Fatimah merupakan satu-satunya sosok anggota DPRD dari perwakilan perempuan ini Kak ya di PKS. Dan Kak Fatimah nih dari Dapil Langkat Binjai. Nah, ini untuk kalian, cewek-cewek langkat, cewek binje, bangga lah kalian ini. Ada perwakilan perempuan untuk mungkin menyuarakan lebih yang butuhkan perempuan ya. Nah, ini luar biasa. Kak Fatimah dari Komisi E bidang kesejahteraan rakyat. Iya. Nah, ini Kak Fatimah ini kan periode pertama nih Kak ya di Sumut ya. Di Sumatera Utara iya. Dan kalau sebelumnya itu 2 periode di Langkat. Kabupaten Langkat. Nah, 2 periode Langkat. Nah, ini kan pengen ngobrol-ngobrol santai nih sama Kakak nih terkait ini. Kan 2 periode Langkat, 1 periode di Sumut. Nah, kira-kira dari Kakak apa tantangan atau hal-hal yang Kakak rasakan beda gitu dari Langkat naik ke Sumut gitu? Iya. Kejut gak gitu Kak ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mungkin tentu dari DPRD Kabupaten Langkat ya. Dulu itu di Dapil 1 ya. Dapil 1 itu ada 4 kecamatan. Concern kita tentu di Dapil kita, tapi sesungguhnya kan mengurusi Kabupaten Langkat ada 23 kecamatan. Nah, sekarang ketika naik ya ke DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumut 12, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat itu ada 23 kecamatan, tentu yang diurus di Kabupaten Langkat ada 5 kecamatan di Kota Binjai. Berarti total 28 28 kecamatan itu dapil kita, tapi sesungguhnya ketika kita dilantik menjadi anggota DPRD Sumut, semua dapil harus kita urus dan semua dapil juga harus kita advokasi. Provinsi Sumatera Utara. Iya, tentu. Apalagi fraksi PKS sudah mengamanahkan di Komisi E. Kan ada 2 orang ya anggota DPRD Provinsi dari fraksi PKS di Komisi E. Tentu tugas kami sebagai mandatori ya dari fraksi berada di Komisi E ya mengurus seluruh Sumatera Utara terkait bidang kesejahteraan rakyat. Begitu. Bukan lagi hanya mengurus dapilnya aja Kak ya. Tentu geografisnya semakin luas, tentu punya tantangan yang unik juga tentunya, tapi ya memang harus dijalani sekuat kemampuan. Betul. Bahkan nih kan kalau kita tengok aja nih di peta, di maps, itu Langkat itu luasnya udah luar biasa ya. Bahkan kita kalau masuk Pangkal Langkat sampai keluar Langkat itu berapa jam perjalanan naik mobil gitu. Bisa 3 jam, 4 jam gitu. Nah, ini gabung lagi sama Binjai. Kalau kita lihat daerah di Jawa mungkin ada 1 provinsi kali ya. Kalau Langkat sendiri dari ujung ke ujung ya, dari Kecamatan Bahorok itu di Langkat Hulu sampai ke Pematang Jaya, perbatasan Aceh, ya harus melewatin Aceh. Bisa 1 harian itu kalau jalan naik motor misalnya begitu ya. Begitu. Jadi begitulah geografis di Langkat. Beda dengan Kota Binjai yang mungkin 5 kecamatan dan sekupnya di hampir di kota semua. Oke. Berarti tantangan apa yang dihadapi mungkin dari wilayah, cakupan wilayah Kak ya, yang sangat luas di Sumatera Utara. Ini Kak, kan Kakak di Komisi E nih. Nah, kalau kita tahu kan Komisi E itu garis besar itu Kesra. Kesejahteraan rakyat. Nah, mungkin nih dari teman-teman dari sahabat PKS Sumut mungkin masih banyak nih yang belum tahu tupoksi atau
detailnya apa sih yang dilakukan oleh Komisi E di DPRD ini, nah, gitu Kak. Oke. Kalau Komisi E ini kan bidang kesejahteraan rakyat. Jadi fokusnya di kesejahteraan rakyat, tentu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itulah mitra kita di Komisi E. Jadi apa saja itu? Ada dinas pendidikan, kemudian ada dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemuda dan olahraga, kemudian dinas ketenagakerjaan, ada agama, kemudian perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan lain sebagainya. Artinya pelayanan wajib dasar itu ada di Komisi E. Begitu. Jadi mitra Komisi E adalah OPD-OPD, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan wajib dasar. Begitu. Wow, ini bahkan dinas-dinas yang sebenarnya dinas paling banyak diutamakan nggak ya? Iya. Dinas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Dan pendidikan, dinas sosial. Iya. Ada BPJS Kesehatan juga dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin kalau terkait BPJS tentu itu yang paling banyak dibutuhkan masyarakat saat ini, terutama masyarakat menengah ke bawah, BPJS gratis dan lain sebagainya itu ada di Komisi E. Berarti Kakak tiap hari ini sering ya dengar ada masyarakat yang datang yang ngeluh karena kan dinas-dinas yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Benar, itu dia di Komisi E. Di komisi tiap hari ada aja yang datang ya. Ada saja aduan, laporan yang perlu kita advokasi itu memang luar biasa di Komisi luar E. biasa nih Kak Fatimah, bahkan tiap hari Kak Fatimah udah mendengarkan dan itu juga menjadi motivasi mungkin sama Kakak ya. Dengan banyaknya masukan-masukan, aduan dari masyarakat. Iya, jadi tugas pelayanan itu sesungguhnya kita bisa fahami dan kita laksanakan ketika ada aduan. Ada orang yang membutuhkan kita. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengadu, tidak ada laporan, tidak ada orang yang datang, siapa yang mau kita layani? Iya, betul. Nah, bahkan kita juga nanti bingung nih Kak ya. Kalau misalnya ketika masyarakat gak ada yang datang gitu, apa kita rasa sumut ini aman-aman aja gitu Kak ya. Bahkan kita tahu permasalahan sumut ini bahkan di tingkat-tingkat daerah dari aduan masyarakat itu sendiri. Begitu. Gitu Kak ya. Jadi kalau anggota DPRD itu prinsipnya bahkan lalat yang terbang di ujung pojok sana saja kita harus tahu begitu. Nah, sebenarnya itu baru disebut dengan pelayan begitu. Jadi Sampai tidak boleh tutup mata dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Begitu. Luar biasa, tantangan luar biasa untuk menjadi anggota DPR. Menurut Antik mau jadi anggota DPR, nah tengok-tengok dulu apa kerja, jangan lihat enaknya aja ya Kak ya. Bener. Ada tiap hari ada aja gitu harus diselesaikan, luar biasa. Nah, Kakak kan udah berapa bulan ya di Sumut ini ya? Lebih kurang 8 bulan ya, dilantiknya tanggal 17 September tahun 2024. Berarti ini jalan 8 bulan. Nah nih, apa aja yang udah Kakak lakukan selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Komisi E gitu? Atau untuk Kakak pribadi, ke masyarakat kah, atau di komisi, ke dinas gitu? Apa yang udah dilakukan sama Kakak? Iya, karena memang Kakak berada di Komisi E ya, tentu Kakak concern lah untuk menampung aspirasi dan menyelesaikan ya, memberikan solusi kepada masyarakat yang butuh bantuan terkait tupoksi Kakak di Komisi E. Yang paling banyak itu dominan itu adalah terkait advokasi BPJS gratis ya, atau KIS gratis kita sebut. Jadi alhamdulillah ya, dengan gubernur kita yang baru ini ya, beliau juga concern ya untuk membantu masyarakat, terutama membantu dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi ada 20 kabupaten kota lagi yang sekarang belum OHC. Kalau Medan udah OHC ya, Medan udah lama ya Universal Health Coverage, artinya 98% lebih ya masyarakat di daerah tersebut sudah menjadi peserta BPJS, baik itu yang mandiri maupun yang gratis. Jadi kalau yang gratis ini kan ada dari program JKN ya, dari pusat, ada dari APBD provinsi, dan ada dari APBD kabupaten kota. Nah, ada 20 kabupaten kota lagi, termasuk Langkat ini yang belum. Kalau Binjai itu sudah UHC. Padahal dapil Kakak sendiri itu ya? Iya, karena apa? Karena memang Langkat ini ada 1 juta lebih penduduk.
ya, ada 1 juta lebih penduduk. Jadi tentu perlu effort yang besar ya untuk bisa meng-UHC-kan Langkat. Nah, Begitu. dengar nih Glenn, orang-orang Langkat mungkin yang mungkin menunggu gak ya, lagi diperjuangkan. Iya, Bahkan bukan hanya Langkat aja, Iya, daerah-daerah lain juga. Ya, alhamdulillah dengan Bapak Bupati kita Syah Afandin ini di Kabupaten Langkat ini sudah sedikit lagi kita insya Allah UHC. Mudah-mudahan bulan Juni ini ya sudah UHC lah Langkat. Amin, Ya, begitu, amin. Jadi banyak kita advokasi dalam hal BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama di Langkat ini daerah pesisir yang memang sangat membutuhkan perhatian dan mereka memang sangat butuh untuk dibantu ya BPJS gratisnya, untuk diberikan BPJS gratis karena nelayan ini kan termasuk pekerja rentan ya. Iya, begitu. Betul. Kemudian di samping BPJS gratis yang sudah kita advokasi bantu ya sekuat kemampuan kita juga advokasi mereka ke rumah sakit yang awalnya mungkin di Langkat dulu hanya sekup Langkat saja yang kita bantu, sekarang kan mungkin harus dirujuk ke rumah sakit di Medan, rumah sakit haji atau rumah sakit Haji Adam Malik dan lain sebagainya. Itu juga yang paling banyak ya dominan yang kita advokasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam masalah pendidikan. Nah, kalau belum masuk. Yang pertama tadi nih UHC. Ini menarik ini UHC. Ini kalau UHC berarti sudah berlaku gak? Sudah mulai ya di Sumatera Utara program dari sudah beberapa kabupaten kota ya, kan tinggal 20 lagi ya, begitu. Jadi selebihnya itu seperti Medan itu sudah UHC ya. Jadi ini sedang dilanjutkan terus oleh Bapak Gubernur. Dengan target seluruh kabupaten kota, iya, selama masa Pak Bobi menjabat itu harus UHC, itu tentunya programnya Bapak Gubernur. Segera nih, Kak, iya, pemerintah provinsi ya, begitu. Nah, jadi sharing dari provinsi itu 20%. 20% anggaran provinsi itu dialokasikan untuk memberikan ya bantuan BPJS gratis kepada masyarakat Sumatera Utara di harapan masyarakat kabupaten kota. Sehat ya? Iya, diharapkan sehat karena kalau kita sudah sehat, kita tidak bodoh, kita tidak lapar, insya Allah jadilah sumut yang berkah ya, sumut berkah ya, tentu lebih bermartabat begitu. Jadi salah satunya jangan sakit. Nah, ini programnya pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur kita begitu. Jadi ada sharing itu ya, 20% dari provinsi. Nah, nanti 80%-nya tentu itu daerah ya, kabupaten kota yang memberikan dana sharing itu sehingga setiap kabupaten kota diharapkan bisa UHC. Jadi cukup dengan KTP saja bisa berobat. Di itu harapannya. Utara. Iya. Luar biasa. Jadi jangan khawatir nanti Kak ya. Kalau nanti sakit, jangan khawatir berobat selagi pegang KTP Sumatera Utara bisa berobat pakai UHC, insya Allah. Dan ini kita doakan jika semoga sudah UHC, disegerakan. Iya, kabupaten kotanya. Amin. Baik, tadi yang kedua tadi? Pendidikan. Ya, nah, pendidikan juga banyak problem ya tentunya masyarakat, terutama Kartu Indonesia Pintar ya, program PIP yang masyarakat itu awalnya atau siswa-siswi ini awalnya ada ya PIP-nya dan bisa dicairkan anggarannya melalui bank begitu, dan sekarang itu dinonaktifkan oleh pemerintah begitu. Jadi ini juga menjadi tantangan sebenarnya bagi kami yang di Komisi E, dan ini sudah sedapat mungkin ya itu kita advokasi ya melalui sekolah begitu, tapi tidak semuanya juga karena memang kuota yang diberikan ke Provinsi Sumatera Utara itu tidaklah besar ya, karena apalagi sekarang di tahun 2025 kita efisiensi anggaran baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini juga menjadi masalah. Juga menyesuaikan efisiensi itu tadi Kak ya. Walaupun pendidikan itu tidak boleh sebenarnya ada kata efisiensi, tapi mengingat ya memang program PIP ini juga dari pusat. Ya, ini juga menjadi kendala sebenarnya di kita untuk bisa mengadvokasinya. Artinya advokasinya tidak bisa cepat. Begitu, kita juga harus berkoordinasi dengan kementerian, tentu melalui anggota DPR RI kita, begitu ya. Di Komisi 10. Komisi E lagi gitu ya. Oh, kalau di RI ya. Iya, di sana Komisi 10. Di sini melalui Komisi E. Iya, begitu. Luar biasa Kak ya. Nah, tadi Kakak bilang ada yang diputus tuh bantuan pendidikannya. Nah, itu permasalahannya apa Kak yang
di lapangan? Macam-macam ya, banyak sebenarnya faktornya. Yang pertama salah satunya program PKH ya, program Keluarga Harapan di keluarga itu sudah diputus. Kenapa diputus? Karena sudah dianggap mereka sudah sejahtera. Karena bantuan ini kan kartu sakti ini kan seperti PIP, kemudian PKH ini kan diberikan kepada yang membutuhkan. Iya, kepada kita sebut itu yang miskin ya, ataupun miskin ekstrim. Nah, ketika sudah dianggap ya oleh pendamping PKH begitu ya, program atau dinas sosial di kabupaten kota ini sudah tidak layak nih menerima, akhirnya graduasi istilahnya, dialihkan kepada yang lain yang layak menerima agar bantuan ini tepat sasaran. Betul. Berarti bersyukur nih untuk kalian yang dicabut bantuan pendidikannya, berarti udah naik kelas nih. Jadi jangan sedih ya. Iya, jangan kalau sedih, harus dicabut. bersyukur. Itu artinya kita sudah naik kelas gitu, dari prasejahtera menjadi sejahtera. Nah, efeknya itu juga ke pendidikan begitu. Jadi akhirnya anaknya yang mungkin ada 2, 3 dalam satu keluarga itu tidak lagi di cover begitu oleh pemerintah dalam hal program Indonesia Pintarnya begitu. Jadi ada satu kesyukuran, tidak lagi dianggap kategori miskin atau miskin ekstrim, tapi di sisi lain tidak mendapatkan bantuan itu lagi dari pemerintah begitu. Jadi kata mau sedih atau senang gitu ya? Iya begitu. Tapi insya Allah semua ada solusinya ya, begitu. Ada solusinya, ada cara-cara lain ya pasti, insya Allah. Artinya tetap 12 tahun wajib belajar ini harus tetap kita dukung ya program ini, termasuk para keluarga. Walaupun PIP-nya sudah dicabut, insya Allah akan ada jalan-jalan lain begitu untuk bisa tetap menyekolahkan anak-anak mereka, mungkin begitu. Dan kita doakan ini masyarakat Sumut pendidikannya lebih baik gitu ya. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat di Sumut ini khususnya anak muda, pelajar-pelajar, tingkat kriminalitas, nah mungkin salah satu itu adalah faktor pendidikan gitu. Benar. Jadi kita doakan melalui program yang ada di Sumatera Utara dan bekerjasama dengan pusat, program pendidikan ini mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Iya. Kemudian yang ketiga yang sudah diadvokasi itu adalah bidang ketenagakerjaan. Jadi kakak juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pemerhati tenaga kerja begitu. Jadi ada SPSI dan lain sebagainya. Kemudian ada komunitas dari masyarakat ya yang memang memperhatikan tenaga kerja yang mungkin belum mendapatkan haknya ya dari perusahaan ataupun pemberi kerja. Jadi kita juga beberapa sudah kita advokasi ya, terutama di daerah pemilihan kita begitu. Ada mungkin tenaga kerja yang tidak diberikan haknya oleh perusahaan ya, bersama-sama dengan komunitas pemerhati tenaga kerja itu coba kita carikan solusinya begitu. Dan kita sudah sampaikan itu juga kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan hal-hal lain yang kita lakukan. Apalagi ini bulan 5 Mei ya, May Day kalau itu. May Day kemarin sudah. Berarti kemarin di komisi kakak dan terus kakak sendiri banyak itu mendapatkan aduan-aduan. Tentu. Di May Day ini ya. Iya. Karena kan orang banyak karena lagi momentumnya gitu ya. Maka ini dituang secara jor-joran. Iya. Dan tidak hanya ketika May Day ya, sebelum-sebelumnya juga begitu. Tapi memang May Day itu dijadikan ya benar momentum untuk bisa menyampaikan aspirasi secara maksimal kepada gitu kepada kakak pribadi, juga kepada Komisi E tentunya. Jadi berarti kemarin Komisi E ini fokus nih kak ya untuk menangani masalah-masalah tenaga kerja di bulan Mei ini gitu ya. Nih kakak tadi udah 8 bulan ini ya menjabat. Lebih kurang. Nah kalau tantangan di selama tugas-tugasnya gitu kak, dalam menjalankan tugas-tugas khususnya di Komisi E sebagai anggota DPR. Iya, kita dilantiknya itu kan bulan 9 ya. Kemudian kita baru full ya aktivitas itu di Januari ya 2024 ya. Kemudian ada pula efisiensi anggaran begitu ya kan. Jadi memang untuk advokasi itu belum semua tentu bisa kita advokasi karena permasalahan efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadikan kita menjadi patah semangat begitu. Kita punya cara-cara yang lain ya untuk bisa tetap melayani masyarakat
begitu. Tapi memang permasalahan efisiensi anggaran ini memang menjadi problem bagi kami untuk bisa memberikan advokasi seutuhnya kepada masyarakat Sumatera Utara. Jadi program banyak yang akhirnya disesuaikan gitu Iya, Kak ya, penyesuaian. mengingat kemampuan keuangan daerah kita yang harus dirampingkan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tantangan nih untuk ketua DPR nih luar biasa. Jadi ini keluh kesah nih sedih-sedihnya itu Iya. program yang harusnya bisa kita maksimalkan ini untuk masyarakat Sumatera Utara, tapi karena adanya efisiensi ini tadi akhirnya program ini disesuaikan gitu. Dan ini menjadi tantangan untuk mencari solusinya Iya, gitu kita ya. doakan semoga 2026 efisiensi sudah dihapuskan ya. Jadi semua program bisa kita secara maraton bisa kita advokasi begitu. Amin. Berarti program-program bisa kembali lagi lebih maksimal gitu kan, Insya khususnya Allah. Sumatera Utara. Baik, nah ini kira-kira Kak dalam jangka dekat ini apa nih program-program yang mau Kakak buat selaku anggota DPR? Mau di Kakak pribadi atau di Komisi E gitu? Ada nggak program-program terdekat yang mau dilakukan? Iya. Secara pribadi ya ada dua hal yang memang sudah kita rencanakan ya, sudah kita planning untuk kita laksanakan. Yang pertama ya untuk bisa mengadvokasi kepentingan perempuan ya. Kenapa perempuan? Karena memang dari dulu ya 2 periode di Kabupaten Langkat 90% pemilih itu by name by address itu ibu-ibu perempuan ya. Kemudian ketika naik ke Provinsi Sumatera Utara dari angka perolehan pribadi ya Fatimah 25.826 suara. Wih, sini Kak Itu Fatimah sampai juga- ingat di telangkahnya. Iya, Masya Allah ya. Itu juga 95%-nya itu suara ibu-ibu, suara perempuan begitu. Jadi tentu 5 tahun ini kita concern ya untuk memperhatikan perempuan. Emang kalau Fatimah brandingnya begitu di samping pendidikan karena backgroundnya guru ya, itu memang kalau di Langkat ya dan bukan cuma di Langkat ya, sepertinya itu memang brandingnya itu perempuan dan anak. Jadi kita concern kepada mendampingi ya perempuan dan anak, itu isu yang dibangun. Tentu karena memang pemilihnya lebih banyak perempuan, kita akan mengadvokasi ya dan membuat komunitas khusus perempuan. Wow, Nah, luar itu yang biasa pertama. nih. Ini ya. bangga nih untuk perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Utara. Masya Terus Allah. karena ini istilahnya mengabdi Kak ya, karena kan Iya. naiknya, menangnya Kakak ini adalah perwakilan yang didominasi adalah kaum perempuan. Maka pengabdiannya begitu. juga mengutamakan mungkin, Iya, tapi bukan harus. berarti meninggalkan yang lain ya Kak ya. Bukan, Nah, tapi harus ya harus. mengingat jasa-jasa para ibu yang sudah memberikan ya satu suaranya kepada PKS, yang sudah memberikan suaranya buat Fatimah. Insya Allah kita tetap ya memberikan pelayanan dan advokasi kepada mereka begitu. Jadi itu satu komunitas perempuan ya. udah ada rancangan pembentukannya ini kan, entah konsepnya gitu, entah udah ada Sudah ya kemarin. berkumpul mungkin beberapa orang-orangnya Iya, gitu. kemarin sudah kita bicarakan ya, ada namanya Pilar ya. Oh, Pilar. Persatuan Ibu-ibu Pembelajar. ada Jadi panjangannya. kita di sana nanti kita ada edukasi ya, pelatihan kepada mereka. Kemudian bagaimana dari edukasi itu tentu ya tujuannya juga untuk bisa meningkatkan perekonomian ibu-ibu begitu. Supaya Mengajak bisa- ibu-ibu produktif Kak ya. Benar. Jadi biar ibu-ibunya juga produktif, tapi memang harus diberikan edukasi dulu. Jadi untuk yang masih gadis cepat-cepat jadi ibu-ibu biar dapat ini komunitas. Enggak cuman enggak juga Kak ya. ibu-ibu, iya. Jadi semua begitu. Jadi jadi dari usia 17 ya, yang sudah punya KTP begitu, insya Allah itu kita kita jadikan satu komunitas begitu. Tapi nanti programnya tentu berbeda. Berarti Anak calon muda, ibu-ibu juga iya, kayaknya. anak muda calon ibu Anak sukanya muda apa? Iya. jangan sedih. Iya, Ada begitu. bisa juga kok masuk. Oke. Dan ini programnya komunitas ini bakal rencana terbentuknya diutamakan atau diduluankan Sudah daerah sana? terbentuk Oh, udah ya, terbentuk. sudah terbentuk. Ini Di? tinggal di Langkat. Langkat. Insya Allah nanti di Binjai juga kita akan buat, tentu di dapil kita dahulu ya, Iya, yang iya. akan kita prioritaskan begitu. Dan kalau cocok konsepnya ini mungkin daerah lain nanti Bisa mengikuti. diadopsi. Kemudian yang kedua ya komunitas anak muda. Komunitas Nah, karena memang komunitas anak muda ini memang harus kita support juga ya, tapi memang ini belum terbentuk ya, tapi insya Allah ke depan next ini akan kita buat ya, karena melihat ya kondisi Sumatera Utara ya,
informasinya nomor 1 ya untuk narkoba ya. Aduh, ranking satu kita ya. Sebenarnya kita malu ya untuk menyampaikan ini, tapi ini harus kita lapang dada ya, kita harus fair juga memandang. Malah begitu, ini harus karena kita kasih tahu ke seluruh masyarakat biar sadar Kak. Jadi kemudian tingkat kriminalitas dan lain sebagainya begitu. Jadi dan ini tentu yang disasar ya oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab ini adalah anak muda begitu. Jadi bagaimana agar kita bisa merekrut ya anak muda untuk kita jadikan satu wadah yang nanti kita edukasi, kita berdayakan ya supaya meminimalisir lah ya. Kalaupun kita belum bisa menumpas habis ya narkoba, kriminalitas dan lain sebagainya, paling tidak itu bagian daripada keberhadiran kita gitu membersamai anak-anak muda begitu. Jadi ini next 2 ini yang concern akan kita buat di. Tapi yang kita. pertama tadi, yang pilar tadi udah ada terbentuk, lanjut. Nah ini yang kedua nih, nah kita doakan nih bisa segera terbentuk dan terus dimulai dari pastinya Binjalangka. Kalian tunggulah, nih orang-orang Binjalangka kalian tunggu nih. Ini luar biasa nih, ini terkhusus nih untuk dapil daerah Sumut 12 Binjalangka nih. Tunggu program Kak Fatimah. Arti saya belum bisa join langsung nih Kak ya. Nih saya tunggu juga. Boleh nanti kita kolaborasi ya dengan Medan, dengan Deli Serdang dan lain sebagainya. Ini sampel dulu ya, uji cobanya di dapil Sumut 12 dulu begitu. Dicoba di sana, nanti ada hal-hal yang perlu mungkin dikembangkan, baru di daerah lain mengikut gitu Kak. Insya Allah. Oke, luar biasa nih. Terakhir nih Kak. Ya. Terakhir kami minta mungkin ada pesan-pesan dari Kakak Fatimah, dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E, perempuan satu-satunya ya di PKS. Nah apa nih pesan yang mau Kakak sampaikan untuk kami anak-anak muda, untuk masyarakat Sumatera Utara, silakan Kak. Yang pertama ya untuk masyarakat Sumatera Utara secara umum ya, mari bersama-sama kita berkolaborasi membangun Sumatera Utara. Membangun Sumatera Utara ini tidak bisa hanya pemerintah daerah ya, tidak bisa hanya eksekutif, tidak bisa hanya legislatif begitu, tetapi semua elemen harus bergandengan tangan ya, kita bersama-sama membangun Sumatera Utara sehingga Sumatera Utara menjadi sumut yang berkah ya, dengan kolaborasi kita bersama. Terkhusus kepada pemuda ya, mari ya, pemuda ini adalah generasi pewaris negeri ya, bagi yang masih pelajar ya, belajar baik-baik ya, kemudian bagi yang mahasiswa juga ya, mari kita isi ya Sumatera Utara ini dengan hal-hal yang positif begitu. Jauhi narkoba ya, jauhi kriminalitas ya, mari bergabung ya dengan kami ya di Partai Keadilan Sejahtera ya. Jika yang ingin bergabung, dengan tangan terbuka kita bersedia ya menerima semua elemen, semua agama, semua suku. Insya Allah PKS untuk semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begini, kita berharap ini pesan terkhusus untuk anak muda. Ingat tuh yang terakhir tadi dicatat tuh anak muda. Kalau bisa ranking satunya itu diturunkan lagi Kak ya. Nah, jangan bangga kita dari ranking 1 itu. Harus ya. Nah, kita turunin bahkan nanti di ranking paling bawah dengan tingkat kriminalitas dan narkoba. Oke, amin. Oke, baik, terima kasih waktunya luar biasa Kak Fatimah di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita di sini. Baik, mungkin itu aja Kak. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Waktunya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.